Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan cinta yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat seperti apa. Jadi ini tentang percintaan kamu ke selangkah ke masa depan, sedikit kita ngintip. Jadi aku ada dua pilihan untuk dirimu. Yang pilihan pertama ada Black and White Stone ini, Dalmatian Stone. Jadi ini batunya dasarnya putih, terus ada bercak hitam-hitamnya. Ini pilihan pertama. Kalau kamu tertarik ke kartu yang ini, walaupun kartunya sama, pasti ada cahaya tersendiri yang bisa menarik. Kalau itu pilihan kamu, pilihlah dengan intuisi. Kartu kedua di sini Moonstone. Dia itu sebenarnya batu yang agak berkabut gini, warna putih berkabut. Dia bukan putih ya, ini clear tapi berkabut. Clear berkabut gimana? Jadi ini batu yang kedua, The Moonstone. Jadi aku juga akan memberitahu kalau ini lo general reading. Energi bisa vice versa. Apalagi kalau ngomongin soal percintaan, bisa tidak. Terus kalau misalnya yang namanya intuisi, latihlah juga dengan visualisasi kamu. Gini caranya. Contoh, kamu memilih di antara kedua ini, bisa kamu sendiri yang menentukan, atau misalnya kamu bertanya ke aku, nanti aku yang tunjukin. Jadi latih visualisasi seperti itu. Fokuskan ke pertanyaannya. Pertanyaan adalah kejutan cinta untuk dirimu apa? Oke? Pilihlah salah satu dulu. Kalau misalnya, walaupun ini fun reading, kamu bisa pilih dua-duanya, tapi pesannya pasti ada salah satu yang lebih mencolok ke kamu. Oke? Kalau kamu mau dibuatkan share personal dengan energi kamu sendiri, kamu bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu butuh waktu untuk memilih, kamu bisa pause videonya. Aku langsung mulai aja ke pilihan nomor pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan Dalmatian Stone. Jadi aku akan bacakan tentang seperti biasa energi kamu saat ini seperti apa di percintaan, lalu energi kejutan cintanya. Oke? Kita bakalan lihat dulu di sini. Aku pakai deck yang ini. Spirit Guide, Angel of Power, like God, and God says, I can speak the truth. I can help them. Tell me about their current energy right now. The people who watch this video, current energy. So show me the truth about their current energy right now. Okay, I just want to see 2 card. Ada 6 of Wands di sini, ada energi Aries dan Sagittarius. Aku juga melihat dari 6 of Wands sendiri, kamu berada di dalam lingkungan yang memang supportive ya. Kamu memiliki teman-teman yang bisa bahagia melihat kamu bahagia. Dari the 7 of Wands, cuman yang aku lihat gak semuanya. Ada di kerjaan yang memojokkan. Ini konsepnya aku karena kolektif, ini ada beberapa ya. Bisa teman-teman yang support tapi keluarga kurang support. Ada yang kebalik, ada keluarga yang support tapi teman-teman gak support. Jadi di sini ada beberapa pihak yang demanding. Jatuhnya kamu sangat memperjuangkan kedudukan kamu saat ini. Saat kamu memperjuangkan kedudukan kamu, entah itu integritas atau idealisme, di sini ada kesuksesan dan kamu bisa memberikan kesuksesan kamu gitu. Kalau aku lihat di sini, kalau kamu lihat di sini kan dia di belakangnya keluarganya happy ya, clapping, tepuk tangan sama dia, kesuksesan dia. Nah, karena kolektif yang aku baca juga gitu. Jadi contoh ya, di kerjaan ngerasa ada yang tertekan atau terpojokan, tapi di keluarga kamu di-applause banget, dihargain banget gitu loh. Jadi di sini dari 6 and 7 aku melihat ada sebuah istilahnya kamu memang berjalan di tempat seharusnya. Karena di sini rintangannya tuh kayak balance gitu loh. Rintangan dan blessingnya balance. Let's see ya. Dari 6 itu about love and harmony. You have relationship with someone, atau kamu mempunyai hubungan yang indah sama, entah di grup atau pertemanan atau sama seseorang atau sama keluarga.
Hmm, solution knowledge. Ya, ini ada victory di beberapa dari kalian. Aku bakalan lihat dari sini dulu. Ada Capricorn, ada full moon in Capricorn. The end of the stuff cycle is approaches. Yang tadi aku bilang, saat kamu berjuang situasi yang memang apalagi situasi percintaan ya, yang sebenarnya kayak kamu ngerasa susah, ngerasa tertekan atau ngerasa aduh ini kok susah banget nih, aduh aku berat banget nih di sini. Ini akan segera berakhir. Sesuatu hal yang kesulitan itu juga akan segera berakhir di percintaan atau di social life yang ke arahnya memang ke percintaan. You're good enough. Di sini kamu juga harus punya self respect. Saat kamu merasa diri kamu tuh enough atau cukup untuk receiving atau untuk menerima cinta, di situ cinta sendiri yang akan datang gitu loh. Dan datangnya juga nggak tanggung-tanggung, benar-benar full potential about love-nya terbuka. Let's see, di sini ada surrender to the divine. Aku melihat di sini kamu disuruh untuk benar-benar bisa ayo, kamu juga harus ada rasa pasrah. Banyak hal yang gak bisa kamu kontrol, banyak hal yang harus kamu legowo, harus kamu ikhlasin. Dan surrender to the divine itu percaya sama takdir yang di atas, percaya juga sama alam semesta bakalan bantu kamu saat kamu udah stop untuk controlling everything. Karena kalau misalnya kita kontrol sesuatu nih, contohnya kita kekeh akan sesuatu hal, gimana alam semesta mau kerja gitu lah. Ibaratkan contoh ya, aku kasih metafornya gini deh. Alam semesta itu tukang parkir, kamu mau parkir. Kalau kamu nggak percaya sama tukang parkirnya, di situ kamu parkirnya akan sembarangan, kayak gitu. Ibaratkan kayak gitu. Jadi dan kamu akan dikasih unjuk, ini parkiran yang pas untuk kamu di sini nih, gitu. Oke? Terus di sini ada look at the bigger picture. Di sini kamu juga harus lihat dari point of view yang lebih besar lagi, dari problem-problem soal keadaan kamu yang ada di sini. Entah kamu yang ngerasa terpojokan, entah kamu yang ngerasa kebimbangan, ngerasa, karena kalau aku lihat kamu sebenarnya nggak terlalu ngeh atau terlalu notice, terlalu sadar tentang keadaan sekitar, dimana ada orang-orang loh yang benar-benar bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik. So I'm going to see di sini tentang energi yang akan terjadi di kedepannya seperti apa. Spirit guide, angelic one power like God notices. Harmoniously, my ghost, I can speak the truth. Tell me about what will happen to the people who pick Dimension Stone. Love life in the future. Show me the truth. Say my ghost, I can speak the truth. So show me the truth. Thank you. And the 12 ones, ada the death. Ada transformasi yang kalau luar biasa. Kamu bisa dealing sama Capricorn, kamu bisa dealing sama Aries, Leo, Sagittarius. Aku juga lihat ada yang Libra di sini, ada yang Virgo. Tell me about your love life. Ada Six of Cups. Di sini juga ada kenyamanan sama spesifik satu orang kalau aku lihat. Ini bisa orang masa lalu atau memang kamu punya hubungan yang cukup panjang ya secara waktu ya sama orang ini. Jadi kayak udah ngerasa kenal lama. Tell me more about their love life in your future. The people who pick number 1 are choices. Dimension Stone. Show me the truth. I need 2 more cards. Thank you. Ada the Priestess. Di sini nanti ada komitmen untuk waktu dekat kamu ada komitmen ya. Nanti aku bakal lihat blokade agar kamu bisa benar-benar pas abis nonton ini, bukan hanya nonton kayak selesai nonton ngehalu, enggak gitu, tapi selesai nonton dapat pelajaran agar kamu bisa menjadi better person, menjadi orang yang lebih baik. Oke? Dari sini kedepannya nanti ada komitmen dari Ten of Wands, komitmen. Atau misalnya contoh ya, kamu single, kamu nanti akan dapat pacar, dapat pasangan, dapat seseorang yang kayak partner lah, dan itu berkomit.
ada sebuah keterikatan, itu pasti dibarengin sama tanggung jawab, ya nggak? Nah kayak gini. Contoh ya, kayak kamu bangun pagi, biasanya udah bangun aja, terus sarapan, mandi dan segala macam. Nah komitmennya, karena ada komitmen, tanggung jawabnya adalah ya kabarin gitu. Jadi ada tanggung jawab yang awalnya memang aduh kok berat ya tanggung jawabnya, kok kayak gini ya, tapi lama-lama kamu akan terbiasa sama tanggung jawabnya. Cuman harus ada perubahan dulu. Kalau aku lihat blokadenya sebenarnya di si Two of Wands di sini. Ada sedikit sisi kamu yang indecisive atau terlalu nyaman sama sebuah kestabilan. Contoh ya, kamu sudah membangun rumah yang kokoh dan stabil dan nyaman. Untuk mendapatkan pasangan, kamu harus keluar rumah membangun bersama si rumah tersebut gitu loh. Nah di situ agak ada keraguan di situ, kurang berani di situ. Cuman dari Two of Wands sendiri about your love life, ini beberapa dari kalian ada yang dealing sama seseorang yang jauh di sana. Jadi ada batasan jarak. Ada yang aku lihat dari Two of Wands sendiri di sini juga ada, let's see ya, ada yang ketemu lewat sosial media atau ya kalau kamu lihat ini kan twin, cuman ada perbedaan. Aku melihat ada mirroring antara kamu sama dia, sama orang yang bakalan kamu hadapin. Cuman dari Two of Wands sendiri secara energi, kalau kamu ngomongin soal love life, kamu emang udah planning untuk menata sebuah keberhasilan di masa depan. So kalau misalnya sudah berhasil untuk memvisualisasikan atau bikin planning ke masa depan, di sini harus ada perubahannya dulu dari death. Ada banyak hal yang harus kamu sacrifice. Contoh, kamu mengorbankan diri kamu sendiri. Jadi mengorbankan diri sendiri itu apa? Kamu punya sisi baik dan buruk, punya ego, punya rasa ketulusan. Kamu juga harus tahu apa nih yang harus aku korbanin, sisi mana yang aku harus hempaskan agar aku mampu bisa terbuka untuk komitmen atau love life yang aku pengen gitu. Dari The Death di sini kan bisa dibilang kalau ini kan kembar siam gitu loh. Jadi ibaratkan diri kamu tuh ada dua sisi tersendiri. Ada sisi yang powerful, ada sisi yang baik, ada sisi juga yang ke arah negatif. Kayak setiap orang pasti ada sisi positif dan negatif, dan kamu harus tahu itu. Harus selaras arahnya gitu loh. Terus kalau aku lihat di sini kalau death, what else do I need to know about that di sini? Aku dari tadi ngelihatnya ini loh, sites ini tuh kayak, kamu tahu gak sih kalau misalnya padi kalau mau ngambil padi tuh ada gituannya. Apa sih namanya, buacak gitu loh. Ini mengkat atau memotong sesuatu hal-hal atau aspek-aspek dalam kehidupan yang harusnya sudah kamu tinggalkan di masa lalu. The Six of Cups, ada sebuah kenyamanan yang akan tumbuh. Ini kenyamanan nih, kamu bisa ketemu orang baru, rasanya kayak nostalgia, ngerasa udah kenal lama, atau memang secara harfiah kamu udah kenal sama orang ini cukup lama. Di sini ada sebuah kenyamanan, kamu bisa kemungkinan dealing sama orang yang kayak lebih dewasa daripada kamu, atau kebalikan karena ini vice versa ya, bisa yang lebih calus daripada kamu. Dari The Princess di sini, ini kan ngomongin soal kestabilan, tahu positif dan negatif. Cuman yang namanya The Princess di sini, kamu bisa memiliki sebuah hubungan secara koneksinya awalnya spirituality dulu. Dari sini kalau aku lihat, kamu bisa berkomit ke diri kamu sendiri untuk, terserah kamu berkomit untuk fokus ke kerjaan atau ke fokus ke percintaan. Cuman yang aku lihat ada sebuah komitmen. Komitmennya itu yang kamu buat sendiri. Karena kalau yang namanya The Princess itu yang bikin rules atau yang memegang sebuah kendali dia sendiri. Dia yang tahu istilahnya isi bukunya tuh apa. Dia yang tahu, jalan ceritanya dia sendiri yang buat. Dan di sini aku ngelihatnya kamu bakalan lebih menggunakan intuisi lagi dalam sebuah percintaan. Sorry. Yang aku lihat kamu juga bisa dealing sama seseorang yang intuisinya juga bagus. Cuman aku bakalan konfirmasi dari sini tentang your love life in near future. Kejutan cinta untuk orang-orang yang nonton video ini.
Spirit guide, angel divine power, what like God and goddesses, love surprise for the people who watch this video. Surprise-nya aku melihat kamu ada orang yang sebenarnya memperhatikan kamu. Cuman memang kamu tidak terlalu ngeh ya kalau aku lihat di sini. Entah kamu fokus ke kerjaan atau fokus ke financial situation kamu. Jadi saat orang itu hadir dan memperhatikan kamu, kamu juga tidak terlalu notice. Cuman kejutannya adalah kamu berada di dalam lingkungan yang tadi aku bilang, bisa teman-teman yang memang mumpuni dan mempunyai energi untuk mendekatkan kamu sama seseorang. Dari King of Swords sendiri, aku melihatnya untuk kalian yang feminine, kalian bakalan dealing sama energi Libra, Aquarius, Gemini, dan orang ini bakalan benar-benar bisa memahami kamu banget secara rationality-nya, memahami banget. Kalau lihat dari King of Swords di sini kan bukan hanya pakai logika yang dia timbang ya, tapi juga di sini ada keadilan, ada realita, dan di sini ada one eye itu kayak ngomongin soal sorry kepotong. Jadi ngomongin soal third eye yang terbuka. Jadi ngomongin soal intuisi, kamu sama-sama mempunyai intuisi yang kuat. Jadi dia lebih seperti ke insting juga ya. Tapi gini, nggak semuanya itu ngomongin soal koneksi spirituality, karena bagi dia itu it's all about logic gitu. Kalau aku lihat, kalau kamu maskulin, kamu bakalan dealing sama seseorang nih, siapapun yang maskulin yang nonton ini, kamu bakalan dealing sama seseorang yang penuh dengan puzzle. Ini sulit untuk ditebak gitu istilahnya. Biarkan dia yang leading kamu, karena kalau aku lihat di sini kamu bakalan dealing sama seseorang yang lebih tahu arahnya kemana. Dan aku ngelihat di sini gini, semuanya yang nonton tuh kayak tahu celahnya dan tahu caranya. Contoh ya, kamu lagi ujian, kamu udah belajar semalam gitu, dan kamu udah tahu apa yang kamu pelajarin, dan saat di ujian keluar, ngerti nggak? Kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu dengar suara aku serak-serak, abaikan aja. Okay, tell me more about love surprise for the people who watch this video. Ada Three of Swords sama ada The Magician. The Three of Swords not always ngomongin soal third party situation, atau tidak selalu ngomongin soal rasa sakit hati, karena it already there rasa sakitnya, ngerti gak sih? Jadi yang aku tangkap saat ini tuh gini, kamu sudah mengalami fase dimana ini kan kalau kamu lihat pedangnya beda-beda, it comes from a different person. Rasa sakit ini datangnya dari orang yang beda-beda. Saat kamu belum healing, terus kamu melangkah untuk aku mau punya pacar, aku mau pemasangan, atau aku melanjutkan sebuah komitmen sama orang lain, di situ kamu bakalan lebih menyakiti diri sendiri, karena kamu di situ masih ada trauma masa lalu, masih ada ketakutan, dan apapun baggage atau beban yang dibawa sama yang kemarin, di situ akan kamu create lagi. Jadi bukan sepenuhnya salah orang lain gitu. Everyone di luar dari diri kamu sendiri, nggak ada yang bertanggung jawab sama kebahagiaan kamu. Yang bertanggung jawab sama kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri. Yang bertanggung jawab sama healing diri kamu sendiri adalah dirimu. Kamu nggak bisa cuk datang ke tarot reader, atau kamu datang ke life coach, kamu datang ke seseorang, kamu datang ke saudara kamu, datang ke orang yang kamu suka untuk minta healing. Kamu gak bisa gitu. It comes from yourself. Ini kan yang tadi aku bilang, pedangnya beda-beda. Pasti ini bukan datang dari sesuatu hal yang baru. It already there. Udah dari sananya gitu loh. Dicabut sendiri. Jadi punya keinginan untuk ini tuh harus dilepas dulu loh gitu. Rasa sakitnya harus dilepas dulu, karena your expectation akan semakin tinggi dan akan semakin mempersulit. Jadi yang tadinya, contoh ya, aku bayangin aja nih, tadinya ekspektasinya cuma lingkaran, nanti ekspektasinya jadi segitiga, segi empat, ul gitu loh, karena semakin punya banyak trauma. Ngerti gak sih? Aku kemarin sama orang yang kayak gini, terus
yang terakhir kayak gini juga, aku ketemu sama orang yang sama, pasti nextnya akan ketemu sama orang yang sama dari mindset itu sendiri sebenarnya. So kalau about surprise di sini sebenarnya ada keberhasilan dari The Magician. You have the power, kamu punya powernya, kamu punya source-nya untuk membahagiakan kamu sendiri, untuk bisa menyembuhkan kamu sendiri. You will create something, entah itu keadaan, entah itu mindset, dimana kamu akan merasa sebuah keberhasilan. Kalau secara gamblang ya, ini juga beberapa dari kalian memang dari Three of Pentacles sama Three of Swords ini juga bisa dealing sama dua orang sekaligus gitu. Dan saat kayak gini enak ya dikejar-kejar nih contohnya sama dua orang sekaligus. Di situ kamu play a role yang jadi leader, jadi pemimpin lah, karena kamu lagi di atas awan. Dua orang tersebut bakalan ngejar-ngejar kamu, tapi at some point itu bakalan jadi bumerang untuk kamu sendiri, karena salah satu dari mereka pasti akan lelah. Salah satu dari mereka lelah, di situ topangan kamu untuk di atas awan jadi kebolak gitu loh. Jadi be careful kalau misalnya kamu tebar pesona juga ya. Gak apa-apa kalau misalnya kamu open kalau change, open peluang buat orang lain, tapi kamu juga harus tahu yang namanya boundaries gitu. Oke? Dari Three of Swords sendiri pesannya yang tadi aku bilang, aku bukan hanya memberikan kehaluan, tapi aku juga ngasih saran untuk gimana kamu keluar dari blokade ini. Itu caranya hilangin dulu rasa traumanya atau rasa takut dari masa lalu, atau baggage, beban-beban dari masa lalu. Dikatkan yang aku bilang, di sini ada side yang harus kamu potong-potong. Oke. Ada The Magician, ada memanifestasikan sesuatu. Jadi nanti kamu akan mendapatkan sebuah pemahaman atau kepintaran tersendiri. Jadi secara personal kamu juga kamu paham soal manifestasi. Kamu akan memanifestasikan apa yang kamu inginkan di percintaan. Okay? So I'm going to see from this deck. Surprise love for the people who pick Dimension Stone. Children, your love life is being affected by children. Ada inner child yang harus kamu healing dulu. Kalau aku lihat, nah ini yang namanya baggage. Ini yang aku bilang soal third party kemarin ya di video-video sebelumnya. Ini bukan hanya ada orang lain di antara percintaan kamu, enggak, tapi bisa aja ini dari keluarga, dari teman-teman. Kebanyakan kalau misalnya children ini berhubungan sama keluarga. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di keluarga kamu, ada ekspektasi yang terlebih, terus ada kekecewaan. Ini harus di healing dulu. Sometimes love life kita itu akan jadi lebih indah jika emotional trauma yang terjadinya karena masa lalu saat kita kecil itu disembuhkan. Oke? Ini berat. Jadi take what resonate. Kalau ini gak resonate sama kamu dan belum siap untuk menghadapi trigger-trigger seperti ini, ya apa-apa, tunggu kesiapan. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Dari kamu sendiri juga harus punya usaha untuk bisa gimana caranya kalau aku punya pasangan, treat my partner, mengasihi partner aku tuh seperti apa gitu. Message for the people who pick Dimension Stone. Ada the Golden Mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Ini sisi narsistik juga harus dihempaskan.
It's like the golden mirror. Oke, kamu bakalan ketemu sama seseorang yang refleksi diri kamu sendiri. Reflection dari diri kamu sendiri, cerminan dari diri kamu sendiri. Jika kamu ketemu sama seseorang dan kamu gak suka sisinya dia, coba ditelaah lagi. Apakah dari aku juga ada sisi seperti itu? Karena setiap kamu ketemu sama orang tuh pasti ada artinya, pasti ada meaningnya. Ada mask, not showing the true feeling, hide, personify, pretend, delude, gaslighting. Hati-hati sama sisi manipulatif, dan di sini kejujuran itu harus datangnya dari hati ya. Saat kamu merasakan sesuatu juga harus tahu, harus own your feeling. Jadi kamu harus bertanggung jawab, dan kamu juga harus kayak jujur sama diri sendiri tentang perasaan sendiri. Jangan pernah pretending atau lari. Oh, aku nggak gini kok, gitu. Kalau kamu membohongi diri kamu sendiri namanya. Ada abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, endless. Yang aku bilang, kejutannya sebenarnya kamu akan memanifestasikan percintaan yang kamu inginkan. Tapi be careful sama sisi kepala kita yang memang kadang-kadang membuat skenario-skenario negatif. Itu harus dihempaskan karena bisa aja itu jadi dimanifestasi juga. So di sini manifestasi alam bawah sadar kamu benar-benar harus bisa terkontrol, dan kamu harus benar-benar bisa niatkan untuk hal positif. Oke? Dan di sini kalau misalnya abundance, istilahnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang bahagia banget ya. Jadi benar-benar akan menenangkan hati. Dari the sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Dan di dalam percintaan kamu akan gaining power. Kamu juga bisa dealing sama orang yang memang mempunyai power. Secara love life juga power, dia mengutamakan kejujuran, dan di sini bakalan clear banget, dan dia benar-benar bakal memprotek kamu. Oke, di sini aku bakalan lihat outcome of the situation. Spirit guide, angel, and power like God and goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada the Six of Pentacles. Thank you. Ada Six of Pentacles, ada the Strength, ada the Queen of Wands, ada the Eight of Pentacles, sama ada the Sun. Dari Six of Pentacles aku melihat balik lagi kamu bakalan ada fase dimana kamu akan mempertimbangkan gimana cara aku untuk memberikan perhatian, dan kamu akan banyak menimbang. Karena dari Six of Pentacles itu kan ibaratkan kamu secara generous atau secara dermawan untuk memberikan perhatian kamu. Tapi kalau aku lihat di sini juga kamu akan memberikan perhatian bukan hanya dalam satu orang doang. Dari the Strength di sini akan ada sebuah kestabilan, dan kamu akan menemukan sosok orang yang bisa memberikan kamu keamanan. Dan di sini juga kepastian. Dari the Strength sendiri ini kekuatan. Cuman ini bisa dari kamunya yang masih pengen kebebasan, atau dari dianya yang pengen masih kebebasan. Dari the Queen of Wands sendiri di sini ada passion, dan di sini kamu akan bisa meraih ambisi kamu soal percintaan. Cuman be careful sama ambition, terlalu banyak itu bakalan menghancurkan dirimu sendiri. Dari the Eight of Pentacles di sini juga ada achievement, tapi kalau aku lihat dari Eight of Pentacles sendiri secara achievement ini sesuatu yang material things. Jadi memang secara status ini akan ada. Dari the Sun sendiri di sini ada happiness. Nanti kamu akan menemukan kebahagiaan yang simple. Thank you for watching. Sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang outcome-nya seperti apa dan kejutan-kejutan kamu secara percintaan seperti apa, kamu bisa buka personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Dengan senang hati aku bakalan gercep buat video-video kalau misalnya banyak yang likes. Jadi terima kasih, thank you for watching, see you in the next day, bye. Halo my love, ini untuk yang pilih the Moonstone choices number 2. Aku bakalan lihat tentang energi kamu seperti biasa, terus kejutan cintanya apa, oke?
Loh, Tommy. Spread good, angel of power like God in Jesus. I will say my girls who can speak the truth, give permission and protection to the true people who watch this video, who pick the moonstone, choices number 2, current energy. Ada the Six of Cups, ada Pisces, Scorpio, Cancer. I just need one more card, thank you. Ada the Queen of Pentacles, okay. Ada juga Taurus, Virgo, Capricorn. Oh, di belakangnya ada. Ada, ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, yang perlu kamu tahu lo, gini, kamu dilihat sebagai seseorang yang punya apa aja gitu lah, ibaratkan. Kayak complete. Jadi banyak orang yang anggap kamu itu nggak single. Karena dari Queen of Pentacles sendiri bisa dibilang kayak kamu sudah mempunyai sesuatu yang berharga. Ini emang ada yang literally nggak single, punya pasangan, atau kalian single tapi memang terlihat tidak seperti membutuhkan orang lain. So, energi kamu sebenarnya penuh dengan abundance, penuh dengan kebahagiaan. Dari Queen of Pentacles sendiri secara mental tuh grounded, kayak tenang, damai, santai, kalem. Dari Page of Pentacles juga kamu tidak terlalu terburu-buru soal percintaan dan kamu lebih memilih sesuatu yang berharga, entah itu karir, entah itu finansial. Dari Six of Cups sendiri itu ada kenyamanan. Dari energi kamu saat ini penuh dengan kenyamanan, penuh dengan apa ya, bisa dibilang kayak rezeki. Rezeki itu kan datangnya aspeknya dari mana aja, bisa kebahagiaan secara finansial atau keluarga. Nah, kalau aku lihat dari Six of Cups sendiri, beberapa dari kalian ada yang lagi dideketin sama seseorang. Bisa ada perbedaan umur juga. Oke, aku bakalan langsung aja lihat tentang energi kamu dari sini. Ada adjustment require. Nah, di sini kamu juga harus bisa beradaptasi. Kenyamanan kamu, kestabilan kamu kan yang tadi aku bilang, diperlihatkan seperti kamu seseorang yang kayak sudah punya segalanya. Jadi ada orang yang mau deketin nih contohnya, tapi dia nganggap kamu gak single, jadi agak takut untuk mendekat. So, kalau aku lihat di sini, saat ada momen dimana kalau soal percintaan kita butuh jadi orang yang rapuh, vulnerable, agar oke, ternyata kamu gini nih aslinya gitu. Dari adjustment sendiri untuk kedepannya, kita walaupun ngomongin kejutan cinta, tapi aku nggak akan ngasih halu-halunya doang, atau imajinasi, atau misalnya memang prediksi aja, tapi aku mau ngasih tahu tentang blokade. Jadi kamu juga harus tahu langkah apa yang harus kamu tempuh agar memiliki sebuah percintaan yang lebih baik lagi. Oke? Di sini harus bisa lebih fleksibel. Ada energi gaining momentum. Nanti di situ kamu akan mendapat momen dimana kamu ada di titik puncak. Jadi kamu the center of attention, kamu ada di titik puncak, dan di sini ada momen yang akan kamu dapatkan, di mana momen tersebut sebuah momen yang sudah kamu tunggu-tunggu. Jadi kalau ngomongin soal kejutan cinta, nanti akan datang momennya di mana, momen apa aja ya, misalnya kamu lagi berharap banget buat ngedate nih, nanti ada momen akan ngedate, atau kamu berharap banget pengen sebuah komitmen, nanti ada sebuah komitmen. Di sini prosperity lies ahead. Ini Taurus, ada juga yang energinya Taurus, tapi ini ngomongin soal prosperity. Aku ngelihat dari sini energinya kebanyakan memang auranya warna hijau, so it means kayak heart chakranya benar-benar balance. Aku lihat di sini time to give rather than take, dan kamu juga bakalan banyak memberikan ke orang-orang. Dari the prosperity lies ahead juga secara finansial, secara kemakmuran, oke ya energinya saat ini. Waktunya kamu untuk memberikan. Contoh ya, kamu butuh banget pasangan, coba sekarang kasih dulu cinta ke orang-orang sekitar. Oke, aku bakalan lihat tentang Tommy. Loh. Aku bakalan lihat tentang kejutan cinta untuk kamu. Spread God, angel of power like God in Jesus. I'm gonna say my girls, I can speak the truth. Surprise. Love surprise for the people who watch this video.
ada Knight of Swords, nanti ada sebuah kejutan yang datangnya cepat ya, tiba-tiba. Kalau Nine of Swords ini berhubungan sama communication juga. Ace of Wands, a sudden change, ada perubahan yang secara tiba-tiba, perubahan juga secara passion, nanti akan meletup-meletup. Belebub. Ini ada sebuah stabilan sebenarnya, harusnya stabil ya, karena ini datangnya dari luar. Eight of Swords. Surprise for love. Eight of Cups. Sama Three of Cups. Oke, kamu bakalan ada di tempat sosial, di social life kamu yang lebih better lagi, lebih baik lagi daripada yang kemarin. Dan di situ kamu akan bertemu sama seseorang yang memang kayak deserve, berhak untuk mendapatkan atensi kamu. Dan berhak tuh dalam arti gini, kamu kan udah banyak memberikan nih, jadi memang nanti yang benar-benar akan ternotis sama kamu atau memang benar-benar punya usaha untuk ngedeketin kamu adalah orang yang ada usahanya, ada effortnya. So di sini dari Nine of Swords sendiri, secara emosional emang yang tadi aku bilang, nanti akan ada momen dimana meletup. Ada kejutan, ada sesuatu hal yang tiba-tiba kamu tahu. Terus ini fast movement. Jadi untuk kejutan yang cinta yang datang ke dalam hidup kamu datangnya lumayan cepat. Nanti juga ada sebuah kebingungan, tapi dari Eight of Swords sendiri, kebingungan dari sebuah komunikasi dari orang lain atau dari ekspektasi sosial. Dari Eight of Cups ini banyak angka 8 ya. You can be, iya banyak yang kamu manifestasi. Cuman kamu manifestasinya lebih kayak ke abundance dari sini aku lihatnya. Dari ke arah finansial, ke arah influence, maksud aku dari ke arah statusnya bisa ke kerjaan, jabatan. Terus kalau aku lihatnya di sini choices, pilihan. Jadi kayak untuk waktu dekat sebenarnya kejutan cintanya kamu lebih memilih untuk kayak open up dulu deh gitu. I don't see any commitment yet ya. Tapi dari Ace of Wands sendiri ada kejutan. Ini bisa ada kejutannya dari masa lalu, kamu udah pernah kenal seseorang, kamu suka sama orang itu, atau bahkan ini totally new. Karena kalau Ace of Wands itu bisa dua, sesuatu hal yang dimulai lagi. Kalau dimulai lagi itu berarti pernah terjadi kemarin. Oke. I need to know from this deck. Kejutan cinta untukmu. Spread Guide, Angel of Power, like that and Goddesses. Kejutan cinta. Spread Guide, Angel of Power, like it. Show me the truth about surprise for the people who pick the Moonstone. Oh, surprise. Ada the Wheel of Fortune. Nah, kebanyakan surprise kalian lebih ke arah finansial. Jadi kalau ngomongin soal love life, kamu tuh gini, kamu saat punya power secara finansial, di situ kamu juga tidak terlalu galau banget soal percintaan. Jadi kamu tuh mengandalkan atau lebih bisa bisa pintar dalam menelaah situasi. Oke, situasinya aku saat ini aku lagi bagus di finansial, so aku enjoy itu gitu. Ngerti gak? Jadi kalau aku lihat sih percintaan, aku ngelihatnya kamu memang punya opsi-opsi, cuman tidak terlalu untuk kayak aduh aku bergantung banget soal percintaan gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu bakalan ada di momen atau di lingkungan yang benar-benar suportif. Untuk kalian yang punya pasangan dan sudah komitmen, di sini ada sebuah perjalanan menuju ke takdir. Entah ini ada yang tunangan, entah ini ada yang komitmen benar-benar datang ke keluarga masing-masing lah, kenalin keluarga masing-masing. Cuman tidak dipungkiri, selebihnya ini ngomongin soal passion yang akan tumbuh. So kalau misalnya aku lihat kejutan cintanya lebih seperti ke gairah ya, yang lebih akan besar. Ini gairah lebih besar, bisa tentang kehidupan, bisa tentang tadi money and career. Cuman dari Five of Wands sendiri di sini ini konsepnya, ada yang kamu pernah ngalamin gak sih saat kamu berada dalam situasi grup pertemanan, dan di situ grup pertemanan kamu juga tidak terlalu
ada sesuatu yang cekcok lah, tidak sama secara prinsip, akhirnya kamu agak minggir sebentar, terus kamu dapat pertemanan yang baru. Nah, di situ di pertemanan yang baru tersebut, kamu akan mendapatkan orang-orang yang memang ngedorong kamu atau membawa kamu, memberikan arus yang lebih positif lagi untuk ke arah percintaan, karena social life kamu bakal lebih naik lagi nih gitu contohnya. Aku tidak memukul rata soal status sosial ya. Ini lebih seperti kayak better the way they think, cara mereka pikir, cara mereka bersikap di dalam kehidupan sosial, cara point of view mereka. Aku melihat ini lebih baik lagi, lebih positif lagi. So kalau aku lihat di sini dari The Wheel of Fortune, kalau ada yin and yang, kamu juga akan ketemu sama seseorang yang beda banget sama kamu. Dari perbedaan tersebut tapi memiliki kecocokan. Jadi kayak klub gitu loh, kayak menemukan missing puzzle. So aku lihat di sini juga ada achievement, the Ace of Wands. Oke, kamu bisa dilihat sama Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Leo juga ada di sini. Karena very social person ya, kamu bakalan berhubungan. Kalau kamu introvert, kamu bakalan dilihat sama seseorang yang extrovert dan sebaliknya seperti itu. Cuman yang aku lihat jelas dari Six of Wands. Karena di sini banyak wands, ini banyak passion. I need to compromise dulu. Compromise dari sini. Spirit guide, angel, divine power, and like cutting access. Surprise for the people who watch this video. Love surprise. Ada the Five of Swords yang lagi aku bilang. Five of Wands sama Five of Swords energinya sama. Yang ini perbedaan prinsip, yang ini perbedaan logika. Kamu jadi aku melihatnya kegeser, ke filter. Alam semesta memfilter pertemanan kamu. Jadi saat kamu di filter pertemanannya, di situ kamu akan lebih berada di dalam jalur yang memang benar untuk menuju kesuksesan. Dari The King of Wands sendiri, untuk kalian yang feminin, kamu bakalan jalan sama seseorang dengan energi Aries, Leo, Sagittarius yang cukup besar. Jadi kamu bakalan dealing sama orang yang dominan. Untuk kalian yang maskulin, kamu bakalan dealing sama seseorang yang cukup alpha di sini. Jadi dia tahu apa yang dia lakukan, cukup mandiri. Dari Two of Wands, beberapa dari kalian ini bisa dealing sama seseorang yang ada jarak, atau memang pintar di sosial media, atau kalian ketemunya di sosial media. Karena dari Two of Wands ini holding a globe in your hand. Jadi ibaratkan kayak kamu memegang bola dunia. Kamu tahu apa aja. Dan kalau aku lihat di sini dari Two of Wands sendiri, ini ada sebuah kestabilan. Secara passion udah bukan fase yang menggebu-gebu lagi, bukan fase yang entah itu nafsuan, entah itu kayak emotion yang gak bisa teratur. Ini semuanya teratur. Aku bakalan lihat lagi dari kenapa sini surprise for you. Pembacaan yang nomor 1 sama 2 agak beda ya, karena ini aku lebih pengen tahu lebih dalam lagi. Untuk surprise for the people who pick the Moonstone, ada the Knave of Pentacle, masih soal finansial, masih soal kestabilan. Kalau aku lihat juga kamu gak terburu-buru untuk aku harus punya pasangan, aku harus komitmen nih saat ini juga. Aku melihat kamu taking everything slow. Jadi kamu ngambil meresapi setiap momen. Kalau aku lihat di sini ada the Star. Nah, yang tadi aku bilang, saat kamu bergeser ke lingkungan yang lebih baik, di situ kamu akan mencapai puncaknya. Saat di puncak itu kamu tahu. Saat di puncak ini yang aku pegangnya apa? Pamor aku secara finansial atau kebaikan yang diberikan Tuhan secara finansial, itu aku nikmatin. Jadi banyak dari The Star sendiri kamu bisa dilihat sama Aquarius. Cuman yang namanya The Star di sini kamu bakalan bisa jadi lebih bintang lagi lah di percintaan. Karena kalau aku lihat kamu benar-benar fokus sama kerjaan kamu, apa yang kamu bisa dan apa yang bisa kamu berikan. Dan di sini you give healing to other people. Bisa healing. Healing tuh bukan kayak aku membuat energi untuk bisa menyembuhkan, gak hanya gitu. Cuman healing tuh dalam arti gini, kamu punya sesuatu nih, contoh secara finansial kamu bagus nih, dan kamu memberikan itu ke orang-orang. Itu adalah cara kamu buat nge-healing orang tersebut. Bukan karena ngasih duit ya, tapi karena dari apa yang kamu berikan pasti akan membantu orang itu. Sedikit bantuan itu bisa dapat energi healing ya.
ngerti nggak? Gitu. So, aku melihatnya secara finansial, kejutannya kamu bakalan sebenarnya, kalau dari the start di sini dari awal aku bilang lingkungan sih, lingkungan yang sangat mendukung soal percintaan kamu. Satu lagi, I need one more card. Ada Six of Swords. Kamu bakalan bisa moving on banget dari masa lalu, dari hal-hal yang nyakitin, hal-hal yang memang tidak sesuai lagi. Dan kamu bakalan bisa memproteksi diri kamu sendiri dan memproteksi mimpi-mimpi, terutama mimpi-mimpi soal percintaan. Dan di sini kalau aku lihat, kamu bakalan bisa lebih berani untuk bisa accepting atau menerima keadaan. So, in love life, yang tadi aku bilang, kamu akan ketemu orang yang lebih better karena lingkungan kamu akan better. Jadi gini, konsepnya bukan dipaksakan ya, karena memang ini terjadi, biarkan terjadi. Kamu juga dari mindset, ngerti gak? Kita ini pasti akan berubah secara status, secara apapun itu ya, statusnya finansial atau status percintaan, asal diri kita berubah. Kemampuan untuk berubah itu datangnya dari keinginan sendiri. Dan di situ saat berubah, pintunya akan terbuka, kamu jalan ke pintu, di situ kamu akan ketemu orang baru, ketemu lingkungan baru, di situ akan mendapat experience yang baru. So, di sini it's all about mindset dulu ya. Kita bakalan lihat dari Oracle card. Ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ya, ini konfirmasi kalau misalnya kamu nikmatin banget momennya. Momen kamu lagi bagus di karir nih contohnya. Kamu nikmatin banget. Kamu momennya lagi bagus di pertemanan. Nikmatin banget. Kamu lagi momennya lagi sama keluarga. Kamu nikmatin waktu sama keluarga. Saat kamu menikmati momen tersebut, di situ menarik gitu loh. Jadi konsepnya menarik itu bukan karena hanya kayak dandan ke salon, bersih-bersih diri, makeover, nggak hanya karena itu, karena dari dalam jiwa kita sendiri, kita tuh menikmati apa anugerah yang Tuhan berikan. Di situ alam semesta bakalan ngasih kamu lebih. Ada deception, someone's wearing a false mask in this relationship. Jadi, jujur sama diri sendiri. Jangan pernah pretending jadi orang lain. Itu kuncinya. Tadi let your friends help you, ask for and accept support from others, yang aku bilang dari pertemanan ya. Jadi di sini bakalan ada teman-teman yang benar-benar supportive. Kamu bisa minta bantuan bukan hanya ayo comblongin aku sama dia, ayo deketin aku sama dia, nggak gitu. Saat kamu minta bantuan sama teman, contohnya teman kamu ngasih saran, kayaknya kamu mesti gini deh, kayaknya kamu mesti gitu deh, atau kamu minta bantuan soal kerjaan aku harus gimana ya. Di situ apa ya yang aku bilang, itu sedikit langkah untuk berubah, sedikit langkah untuk menerima bantuan atau memberikan bantuan. Di situ bakalan impactnya besar. Mungkin gak akan terlihat secara instan, tapi dari segi apa ya, gimana sih bisa bilang, energi itu kerasa gitu. Okay? So I'm going to see from this deck. Message for the people who pick Moonstone. Ada not enough, frustrated in relationship, lack confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. Jangan pernah jealous sama kebahagiaan orang lain. Jangan pernah mensabotase kebahagiaan kamu dengan ego dan ketakutan. Dan jangan pernah mengurangi sisi kepercayaan diri kamu karena kamu melihat orang lain lebih sukses. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Harus bisa lebih fleksibel, harus bisa lebih stabil, punya security diri sendiri. Individual itu harus punya idealisme, harus punya integritas. Di situ harus kamu tanemin. What do I need to know? Love, unconditional love, self-love, or oneness, passion, affection, attraction. If you see this, dia holding a heart, dan dia tuh punya unconditional atau cinta yang luar biasa yang tanpa pamrih untuk diri sendiri dulu. Dan saat kamu ngerasa kamu sudah cukup, full banget nih
secara cinta untuk diri sendiri, di situ baru punya kemampuan buat mencintai orang lain. Dan orang lain pun yang akan mencintai kamu dan deketin kamu bakalan bener-bener respect sama diri kamu. Oke, aku bakalan lihat outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Four of Wands. Di sini bakalan ada selebrasi, ada yang berkomitmen. Aku lihat di sini juga ada yang ketemu sama seseorang saat tunangan temen, ada selebrasi. Dan dari Four of Wands kamu bakalan ketemu orang yang seeing eye to eye. Dan ini karena mirror, karena benar-benar stabil, dia stabil, kamu stabil. Dan di sini akan ada sebuah kekokohan, kamu akan ketemu orang baru, tapi memang dasarnya dari prosperity dulu. Nikmatin rezeki yang kamu dapetin saat ini. Dari Ace of Pentacle akan ada anugerah di percintaan, dan ini bisa konsepnya gini, kamu akan ketemu sama seseorang yang kamu rasa ini kayak anugerah, ini kayak nggak mungkin deh, ini too good to be true gitu. Oke? Thank you for watching. Sampai sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang the outcome of situation atau hasilnya seperti apa soal percintaan kamu, kejutan cinta kamu secara personal, secara energi kamu sendiri, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misal kamu mau request, silakan komen di bawah. Aku sangat berterima kasih kalau kamu mau request dengan spesifik judul. Aku bakal gercep. See you in the next reading. Bye!